Si A sama si B lagi berantem, kira-kira berani nempel nggak? Ini si A sama si B lagi berantem, ya pasti dia cari tempat yang lain. Fisik itu adalah bagian dari cara menghubungkan kita secara non fisik. Makanya tadi kan, tapi kalaupun alasan dalam sholat kita rapat lurus itu supaya setan tidak nyempil, gitu. Tapi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah tadi, sebetulnya kan sholat berjamaah itu juga bagian dari kita ada kebersamaan. Walaupun saya belum menyatakan itu. Orang salah satu sholat berjamaah kan begitu. Ada kebersamaan, ada saling kenal, gitu kan ya? Ya. Walaupun saya belum bisa membuktikan itu. Ternyata kalau sholat berjamaah belum. Yang ada itu justru taklimnya kayak begini nih. Habis taklim makan bareng-bareng. Itu baru ketemu tuh. Iya. Coba Bapak perhatikan orang sholat berjamaah kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang langsung kabur aja. Allahumma lantas jalan. Dan memang ketika kita sholat itu kan sebetulnya begitu Allahu Akbar, sudah tidak ada lagi yang kita pikirkan kecuali diri kita berhadapan dengan Allah. Udah super egois dari situ. Sampai baru kita diingatkan urusan dengan orang lain itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya nih, ketika Bapak sholat di sebelah kanan, tahu nggak Bapak itu namanya siapa? Ya. Itu belum. Saya merasakan itu justru kita tahu namanya itu setelah ngadakan taklim seperti ini, lalu kita makan bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, baru ketahuan tuh namanya Pak. Walaupun sebetulnya hikmah jamaah itu, cuma kita belum nyampe ke situ. Ya, hikmah jamaah sebetulnya ke situ. Ada sentuhan. Makanya kalau ada yang berpendapat habis sholat itu salaman, bid'ah, ya wallahu alam. Ya kita mau kenal kan minimal artinya belum nyambung, fisiknya nyambung dulu, kira-kira gitu ya. Ya. Itu juga bagian. Cuma ada yang berpendapat, kan ada orang ya, maaf, habis salat dia nggak mau diajak salaman itu. Bahkan langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung bangun. Padahal Pak, kalau Bapak sholat itu jangan bergerak dulu. Kecuali kapan kita boleh bergerak? Selesai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarok tarabunti adal jalali. Nah, baru di situ boleh bergerak. Makanya imam ya, ketika dia meminta astagfirullahaladzim sampai terus begitu Allahumma antas salam sampai akhir, baru dia geser. Ya, dari sana kan tadinya ngadep sana, bisa bergeser begini, bisa bergeser ke makmum. Itu sunnahnya begitu. Makanya jangan, kan ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, jeng aja bangun. Tenang dulu, tenang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tadi Allahumma antas salam, baru cari posisi. Gitu. Ya. Makanya memang ada yang mengatakan nggak ada tuh perintahnya suruh salaman. Memang dalilnya nggak ada Pak. Habis sholat itu zikir seperti itu, sunnahnya tadi Allahumma antas salam, baru kita geser. Kecuali memang kaki Bapak udah nggak tahan, sakit tuh lain lagi. Jadi dari duduk tahiyat akhir tadi, baru Bapak berubah setelah Allahumma antas salam sampai akhir, baru berubah posisi duduknya. Artinya dari itu mungkin sila atau yang lain. Kalau imam posisinya dari menghadap kiblat, bisa jadi dia menghadap ke kanan seperti ini atau menghadap ke makmum. Itu ya, nanti cari hikmahnya. Tapi yang jelas hikmah kita sholat berjamaah belum sampai pada tingkat yang sebenarnya. Justru saya mendapatkan setelah berjamaah lalu taklim, nah baru itu. Ya,
Apalagi yang ngisep, wah itu lebih seru lagi tuh, lebih akrab lagi tuh. Ya. Iya, lebih akrab lagi tuh, baru dari mana ketemu. Wah, ketemu dah, itu lebih canggih lagi dah tuh. Ya. Itu dari mana? Bukan habis sholat, habis ta'lim. Makanya di Masjid Nabawi itu ada daerah ahli hisab. Jadi kalau udah kumpul dia itu lebih akrab itu. Tapi saya nggak nyuruh ngisap ya, nggak, cuma situasinya aja. Kemudian kaitannya bahwa adzan yang saya jelaskan tadi adalah bagian daripada peringatan Allah untuk sholat. Tapi adzan tidak hanya untuk itu. Ketika angin besar, ketika ada kebakaran, ya, ada hal-hal yang menakutkan kita, disunnahkan juga untuk adzan. Memang dalilnya ada begitu, Pak Toto. Ya, jadi fungsi adzan itu seperti itu. Makanya yang dipermasalahkan fungsi adzan ketika masuk ke dalam kuburan. Memang itu dalilnya tidak seperti yang tadi. Kalau bayi lahir kan diadzankan di sebelah kanan, dikomatkan di sebelah kiri. Ada riwayatnya. Termasuk tadi kebakaran dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika jenazah masuk ke dalam kuburan, memang riwayatnya tidak seperti itu. Makanya kan ada yang khilaf. Ya, terlepas itu berbeda pendapat, tapi tetap kan ketika masuk jenazah ke kuburan diadzanin. Yang meninggal dengar nggak, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dikubur dengar nggak? Dengar. Di situ muncul penyesalan. Kalau boleh dia bangun tuh masjid dia. Ya. Dia tidak bangun karena sudah mati, tapi dia sebetulnya mau bangun. Kayak kita, makanya kalau adzan diam aja berarti kita kayak orang mati. Lu diam aja kan lu masih hidup. Nah, orang yang mati tuh ketika dengar suara adzan mau dia bangun. Mau dia bangun, cuma udah nggak bisa lagi. Disitulah penyesalan. Ngapa dulu gua kalau dengar adzan diem aja. Nah, kalau itu memang ada khilaf ya. Tapi kalau yang lain, memang itu ada riwayatnya Pak Toto. Ya, jadi fungsi adzan di samping memang adalah untuk sholat, ada riwayat lain yang menjelaskan seperti yang tadi dicontohkan. Begitu? Baik. Gimana? Oh, ya. Ya kalau ibadah memang begitu. Karena tidak ada perintahnya, maka kita tidak melakukan. Kan ketika Idul Fitri, Idul Adha nggak ada adzan ya, nggak ada adzan kan? Memang tidak ada contoh, ada riwayatnya. Karena itu posisinya adalah ibadah. Oh, zikir tetap. Maksudnya adzan ketika Idul Fitri, Idul Adha kan nggak ada adzan. Karena memang tidak ada contohnya. Ya. Takbir itu diperintahkan pada malam Idul Adha, Idul Fitri. Nggak ada contohnya memang, karena itu masuk kategori ibadah. Kalau Idul Fitri kan cuma 1 hari. Jadi kalau pagi mulai malam, terus takbir sampai terbenam matahari sudah. Tapi kalau Idul Adha berapa hari? 4 hari, hitungannya 4 hari. Karena memang riwayat kan setelah habis sholat kita takbir. Itu memang ada riwayatnya. Jadi kaidahnya tadi, makanya kalau sifatnya ibadah ya, itu ada contohnya. Memang nanti kita akan ketemu masalah dia tidak ibadah tapi dilakukan. Nah, itu nanti akan masalah. Maka muncul kata-kata
Gitu Pak Toto. Gitu ya. Baik. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan jadikan adzan itu adalah untuk menguji keimanan kita. Panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Ajakan Allah dan ajakan Rasulullah. Sudah tentu ajakan Allah bukan hanya kaitannya ketika sholat. Panggilan-panggilan yang lain juga bagian yang harus kita perhatikan, karena panggilan Allah dan panggilan Rasul adalah panggilan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.